Antara Korea dan dari Politeknik Yang wawancara udah mulai. Karawang ini mewawancarai tentang dalam mata kuliah pendidikan psikologi. Psikologi pendidikan ya Allah, lupa. Nah, terus ini saya punya pertanyaan tentang tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi dalam menerangkap psikologi dalam manajemen kelas. Jadi kayak kalau manajemen kelas itu apa? Jadwal kencan ya, jadwal tes. Terima kasih ya. Desembernya, Desember, jadi notis, jadi ragu dari sirkuit PPG, ayah, tanggal, PPG mah online online. Saya kuliah apa ya? Namun benar saya alhamdulillah tahun Macam sekolah tantangannya itu semua kelas umumnya guru itu agak kesulitan dalam memahami gitu berbagai macam sifat anak, karakter anak kan macam-macam. Apalagi sekarang yang sebentar lagi juga mau selesai berlakunya IKN ya, kurikulum merdeka. Berarti tadi lagu Itu harus memahami di sini mulai dari kepribadian anak, dalam keluarga, kemampuan anak itu harus kita kuasai. enggak sama ini Memperlakukan macam-macam anak dengan kemampuan masing-masing. Karena itu kan katanya kan di kurikulum itu tidak boleh ada tidak naik kelas, tidak naik kelas. Mulai kita kesulitan di situ memahami seberapa jauh kemampuan anak di dalam sifat-sifat sikap-sikapnya, terus baik kemampuan di pengetahuan agama, pengetahuan umum. Kalau sekarang dibagi dua golongan besar yaitu literasi dan numerasi. Literasi itu bacaan-bacaan pengetahuan umum masuk pendidikan agama dan sebagainya. Kalau numerasi kan matematika aja. Kita kesulitan kalau menerapkan pembelajaran kepada anak secara individual. Dan disitulah kita harus memahami bagaimana keinginan anak masing-masing berbeda. Jadi orang-orang terpilih yang bersih-bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas 3 CPHI ingin mereview kembali hasil observasi kami pada hari Kamis kemarin di SDN Adiarsa 1 Barat, dan kami mewawancarai Bapak Udin SPD selaku wali kelas 5A. Baik, yaitu manajemen adalah proses dari perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan terhadap anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, baik, berdasarkan pendapat para ahli, manajemen pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur, merencanakan pengelolaan dan mengoordinasikan serta melaksanakan pengawasan atau supervisi terhadap proses kegiatan yang ada di kelas seperti belajar mengajar secara langsung dan secara sistematis dan mengarah pada penyimpanan sarana dan prasarana, alat peraga, peraturan, ruang belajar serta situasi dan kondisi proses belajar mengajar dengan baik dan bertujuan kurikuler dapat tercapai. Nah, berikut ini yaitu ada aspek manajemen pengelolaan kelas. Nah, aspek ini mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat belajar tersebut mempunyai pengaruh paling penting terhadap hasil pembelajaran seorang anak. Lingkungan fisik yang mengantumkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya kinerja anak
Nah, lingkungan fisik juga dimaksudkan meliputi ruang tempat berlangsung proses belajarnya anak, pengaturan tempat duduk, ventilasi, dan pengaturan cahaya yang ada di kelas, serta peraturan penyimpanan barang-barang. Peraturan penyimpanan barang-barang juga hendaknya khusus yang diakses dan dapat diperlukan dan dipergunakan untuk kepentingan belajar. Yang kedua yaitu kondisi sosional dan emosional. Nah, kondisi ini mempunyai beberapa tipe, yaitu tipe kepemimpinan. Peran guru dan tipe kepemimpinan guru akan mewarnai suasana dan emosional di dalam kelas. Yang kedua, sikap guru dalam menghadapi peserta didik yang melanggar peraturan sekolah dan hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan yang bahwa perilaku peserta didik ini dapat diperbaiki. Yang ketiga, suara guru. Suara guru juga relatif rendah tetapi cukup jelas dan volumenya yang penuh dapat terdengar rileks dan cenderung kepada seluruh siswa. Yang keempat yaitu pembinaan hubungan yang baik. Dengan terciptanya pendidik serta hubungan yang baik dengan pendidik dan pelajar, senantiasa gembira dan semangat, bersikap optimis, realistis dalam kegiatan belajarnya. Yaitu yang terus habis itu aspek yang ketiga itu kondisi organisasional. Kondisi ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor internal, peserta didik berhubung dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Yang kedua, faktor eksternal peserta didik berkaitan juga dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, dan jumlah peserta didik, sebagainya. Nah, selanjutnya ada pendekatan manajemen pengelolaan kelas. Ya, baik, selanjutnya pemaparan yang akan dilakukan oleh teman saya yaitu tentang hasil observasi yang kemarin kita lakukan di Adiarsa Barat 1. Baik, yang pertama yaitu ada faktor dorongan lingkungan dari keluarga, di mana faktor keluarga ini sangat berperan penting dalam proses pembelajaran pada anak di sekolah. Jadi sesuai hasil yang kami dapatkan, ternyata banyak di SDN Adiarsa Barat 1 ini yang latar belakang keluarganya itu tidak mendukung untuk siswa melakukan proses pembelajaran. Jadi ketika hari Sabtu, banyak siswa yang tidak mengikuti eskul seperti pramuka, olahraga, dan lain sebagainya. Mereka itu lebih memilih untuk izin atau berpergian tanpa ada keterangan. Dan juga selaku orang tua itu tidak ada konfirmasi terhadap wali murid ataupun guru di sana. Mereka itu sepertinya mendukung saja untuk anaknya itu tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu tersebut. Jadi di sini tantangan terbesarnya yang pertama yaitu faktor dukungan dari orang tua itu sendiri. Mereka banyak yang tidak mendukung anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah, terutama pada hari Sabtu tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kedua yaitu dapatnya penekanan dari kurikulum yang sekarang sedang dijalani oleh sekolah tersebut. Nah, jadi sekolah tersebut mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, yang diharuskan seluruh siswa naik kelas secara serentak. Nah, sebenarnya tuh dari satu kelas ini terdapat 20% anak yang bisa membaca dan bisa menulis. Nah, rata-rata tersebut, kesulitan belajar yang guru alami yang guru alami itu terdapatnya banyak murid yang tidak bisa menulis serta membaca dengan jelas. Nah, ini tuh tentu tantangan besar dikarenakan guru itu tuh mengharuskan atau mewajibkan semua murid itu naik kelas. Nah, upaya yang dilakukan guru tersebut yaitu yang pertama, guru tersebut melakukan atau membuka les privat bagi anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi balik lagi, tadi faktor dorongan dari orang tua yang tidak mendukung sehingga les tersebut tidak begitu efektif dilakukan untuk mengatasi
mengatasi siswa-siswi itu tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua yaitu guru itu membagi kelompok dengan beberapa kelompok, memisahkan antara siswa yang bisa membaca dan tidak bisa membaca. Jadi siswa yang sudah bisa membaca itu diminta bantuan untuk mengajarkan kepada murid-murid yang belum bisa membaca, karena dengan cara demikian ini anak akan bisa lebih mudah untuk memahami pembelajaran tersebut karena dilakukan oleh dengan temannya tanpa ada rasa takut salah atau apapun itu. Karena ketika dilakukan oleh guru mungkin bisa saja siswa tersebut merasa ketakutan atau takut dimarahi oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen pengelolaan kelas. Nah, prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Proses belajar yang mengajar membutuhkan kehangatan dan semangat. Guru yang bersikap hangat dan ramah itu juga akan selalu mewujudkan semangat dan mengerjakan tugas dan kegiatan serta berhasil melakukan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, metode kerja, dan materi yang menantang oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengurangi kemungkinan perilaku menyimpang. Yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat media, gaya mengajar guru, dan pola interaksi guru dengan siswa. Yang keempat, ketangkasan, fleksibilitas, dan ketangkasan dalam perilaku guru untuk mengubah strategi pembelajaran bisa menjadi kunci untuk menghalangkan gangguan pada siswa dan menciptakan lingkungan belajar mengajar yang secara efektif. Yaitu yang kelima, penekanan yang positif. Nah, pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harusnya menekankan pada hal-hal positif dan tidak berfokus pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, kembangkan disiplin siswa. Nah, tadi yang keenam, kembangkan disiplin diri. Tujuan ini dari pengelolaan kelas adalah untuk memungkinkan siswa mengangkat kedisiplinan dalam diri mereka masing-masing, dan guru juga perlu menjadi panutan pengelolaan diri dan akuntabilitas untuk murid. Jadi dapat disimpulkan dari hasil observasi kemarin ada 2 masalah yang menjadi tantangan terbesar di manajemen pengelolaan kelas, yaitu yang pertama dari pihak keluarga, yang kedua dari kurikulum yang sedang berjalannya di suatu sekolah tersebut. Mungkin Cukup sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.